Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trisna Putri dengan NIM C1C019115, mahasiswi Universitas Jambi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu materi pada mata kuliah akuntansi syariah, yaitu mengenai akad istisna. Adapun pokok pembahasan pada materi kali ini yaitu yang pertama mengenai pengertian akad istisna, yang kedua jenis akad istisna, yang ketiga dasar syariah, yang keempat perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 104, dan yang kelima ilustrasi kasus akad istisna. Kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian akad istisna. Akad istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat. Penjual atau sani akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, di mana ia dapat menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain. Pada materi sebelumnya, kita telah membahas terkait dengan akad salam. Istisna memiliki perbedaan dengan salam, terkait dengan beberapa subjek diantaranya adalah pokok kontrak, harga, sifat kontrak, kontrak paralel. Untuk perbedaan antara keduanya dapat teman-teman lihat pada slide yang saya tampilkan. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai jenis akad istisna. Akad ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu istisna, yang merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat. Kemudian yang kedua yaitu istisna paralel, yang merupakan suatu bentuk akad istisna antara penjual dan pemesan, di mana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad istisna dengan pihak lain yang dapat memenuhi aset yang dipesan oleh pemesan. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai dasar syariah. Sumber hukum akad istisna. Masyarakat telah mempraktikkan istisna secara luas dan terus-menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan istisna sebagai kasus ijma atau konsensi umum. Istisna sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nas atau aturan syariah. Segala sesuatu yang memiliki kemaslahatan atau kemanfaatan bagi umum serta tidak dilarang syariah boleh untuk dilakukan. Tidak ada persoalan apakah hal tersebut telah dipraktikkan secara umum ataupun tidak. Rukun dan ketentuan akad istisna. Yang pertama yaitu rukun istisna yang meliputi 3 hal. Yang pertama pelaku, yang terdiri atas pemesan dan juga penjual. Yang kedua objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal istisna yang berbentuk harga. Dan yang ketiga ijab kabul atau serah terima. Selanjutnya yaitu ketentuan syariah akad istisna. Yang pertama, pelaku harus cakap hukum dan baligh. Yang kedua, objek akad yang meliputi ketentuan tentang pembayaran dan juga ketentuan tentang barang. Yang ketiga, ijab kabul yang merupakan pernyataan dan ekspresi saling rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi ataupun menggunakan cara-cara komunikasi yang modern. Berakhirnya akad istisna. Akad istisna dapat berakhir berdasarkan beberapa kondisi. Di antaranya adalah yang pertama dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak. Yang kedua, persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak. Dan yang ketiga, pembatalan hukum kontrak. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 104. Akuntansi untuk penjual. Yang pertama yaitu perlakuan terkait dengan beban praakad, yang kedua biaya perolehan istisna, yang ketiga pengakuan pendapatan, yang keempat pengakuan pendapatan istisna akad selesai, yang kelima perhitungan margin persentase penyelesaian, yang keenam dalam metode persentase penyelesaian, bagian margin keuntungan istisna yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan pada aset istisna dalam penyelesaian. Yang ketujuh, untuk metode persentase penyelesaian, harga pokok istisna diakui sebesar biaya istisna yang telah dikeluarkan sampai periode tersebut. Yang kedelapan, pengakuan kerugian.
Yang kesembilan, pada saat penagihan, baik metode presentasi penyelesaian maupun akad selesai akan menggunakan akun termin istisna. Yang ke-10, pada saat penerimaan tagihan. Yang ke-11, penyajian. Dan yang ke-12 yaitu pengungkapan. Akuntansi untuk pembeli. Yang pertama yaitu mengenai pembayaran tunai atas pesanan istisna. Yang kedua, pembayaran istisna secara tangguh. Yang ketiga, penolakan aset. Yang keempat, penerimaan aset yang tidak sesuai akad. Yang kelima, mengenai penyajian. Dan yang keenam, mengenai pengungkapan. Akuntansi terkait dengan garansi. Sebagai jaminan atas kualitas pesanan, maka penjual akan membuat bank garansi dalam persentase tertentu atas nilai proyek. Misalnya, terjadi kelalaian atau kesalahan oleh penjual sehingga barang yang diserah terimakan mengalami kerusakan atau kesalahan spesifikasi pesanan dan mengakibatkan kerugian bagi pembeli. Pembahasan yang kelima yaitu mengenai ilustrasi kasus akad istisna. Contoh yang saya ambil yaitu mengenai akuntansi untuk penjual terkait dengan biaya pra-akad. Penjual mengeluarkan biaya sebesar Rp250 secara tunai untuk melakukan survei. Maka pada saat dikeluarkannya biaya pra-akad ini, jurnal yang akan dicatat adalah biaya pra-akad ditangguhkan di debit sebesar Rp250 dan kas dikredit sebesar Rp250. Apabila akad disepakati, maka jurnalnya adalah beban istisna di debit sebesar Rp250 dan di kreditnya adalah biaya pra-akad ditangguhkan sebesar Rp250. Namun, apabila akad tidak disepakati, maka jurnalnya adalah beban operasional di debit sebesar Rp250 dan di kreditnya adalah biaya pra-akad ditangguhkan sebesar Rp250. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai akad istisna. Apabila terdapat kesalahan atas ucapan ataupun perbuatan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.